Pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Begitu juga dengan persiapan pensiun. Jangan menunda-nunda, apalagi hanya dibawa galau saja. Masa pensiun harus direncanakan sejak dini. Bagaimana cara mempersiapkan pensiun yang tenang dan nyaman? Bagaimana tips-tips mulai dari perencanaan keuangan hingga aktivitas di masa pensiun? Yuk kita bahas bersama. 1. Menjaga hubungan sosial. Saat anak-anak mulai sibuk dengan kehidupannya, kita sering merasa kesepian. Namun, pasti Anda setuju bahwa menjaga hubungan sosial sangat penting di masa pensiun. Bergabung dengan komunitas. Cari komunitas yang memiliki minat sama seperti klub buku, klub berkebun, atau organisasi sosial. Jangan ragu untuk bergabung dengan grup online jika tidak ada komunitas lokal yang sesuai. Keuntungannya apa bergabung dengan komunitas? Ya, tentunya mengurangi rasa kesepian dan otomatis meningkatkan kebahagiaan kita nanti kelak ketika kita sudah pensiun. Menjaga hubungan keluarga dan teman. Luangkan waktu untuk bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman. Kehadiran mereka sangat penting untuk kesehatan mental. Maka jadwalkan pertemuan rutin atau panggilan video dengan keluarga dan teman-teman. Bisa arisan, bisa sekedar ketemuan di salah satu coffee shop untuk berbagi cerita. Keuntungan dari menjaga hubungan dengan keluarga dan teman ini, hubungan kita jadi makin kuat dan keluarga serta teman bisa memberikan dukungan emosional dan memperkaya hidup, terutama di saat awal-awal pensiun, di mana pada masa itu adalah masa kita yang paling berat. Volunteering bisa menjadi sukarelawan di berbagai kegiatan sosial, dapat memberikan kepuasan batin dan memperluas jaringan sosial. Nah, siapa yang sudah pernah mencoba menjadi volunteer? Carilah kegiatan sukarelawan yang sesuai dengan minat dan kemampuan Anda. Keuntungan menjadi volunteer adalah memberikan rasa tujuan dan kontribusi positif bagi masyarakat. 2. Menemukan hobi baru. Saya selalu kagum dengan tetangga saya yang mulai belajar melukis di usia 55 tahun. Dia menemukan hobi baru yang membuatnya bahagia dan merasa produktif. Aktris Christine Hakim menemukan kebahagiaan dengan berkebun dan melukis. Hobi-hobi baru ini memberikan kepuasan batin dan rasa pencapaian. Eksplorasi minat. Cobalah berbagai kegiatan untuk menemukan hobi baru seperti melukis, menjahit, memasak, atau bahkan traveling. Bisa juga menjadi YouTuber. Saya memulai channel saya dengan skill dan pengetahuan yang nol atau mungkin minus karena saya gaptek. Tapi sekarang kalau mau belajar itu gampang. Semua ada di internet. Tinggal searching, cari info di Google, bisa deh buat channel. Tipsnya, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, meskipun itu berarti keluar dari zona nyaman kita. Keuntungan, hobi baru memberikan kegembiraan dan memperkaya hidup. Kelas dan workshop. Ikuti kelas atau workshop untuk mempelajari keterampilan baru. Ini juga menjadi cara untuk bertemu orang baru dan memperluas jaringan. Saya ambil kelas online untuk edit video di CapCut dan cara teknis mengupload video di YouTube. Cari kelas lokal atau online yang sesuai dengan jadwal dan minat Anda. Keuntungan, belajar keterampilan baru meningkatkan kreativitas dan kepuasan diri. Anda bisa mulai proyek kreatif seperti menulis buku, membuat kerajinan tangan, atau berkebun. Aktivitas ini bisa memberikan rasa pencapaian dan kepuasan. Tetapkan tujuan kecil dan realistis untuk menjaga motivasi. Keuntungan, proyek kreatif memberikan rasa pencapaian dan kepuasan. 3. Merencanakan keuangan untuk pensiun. Saya ingat ketika sahabat saya Linda memutuskan untuk pensiun dini. Dia sempat kebingungan mengatur keuangan, tetapi akhirnya menemukan cara yang tepat untuk hidup nyaman. Pengalaman Linda menginspirasi saya untuk lebih mempersiapkan diri sejak dini. Tabungan dan investasi. Mulailah dengan mengevaluasi tabungan dan investasi yang dimiliki. Cobalah diversifikasi investasi seperti reksadana,
saham, atau properti. Tips, mulailah menabung lebih awal dan pertimbangkan untuk menggunakan jasa penasehat keuangan untuk mengelola investasi. Keuntungan, investasi yang baik dapat memberikan pendapatan pasif dan stabilitas keuangan di masa pensiun. Dana pensiun, pastikan Anda memiliki dana pensiun yang cukup. Jika belum, pertimbangkan untuk meningkatkan kontribusi ke dana pensiun atau mencari alternatif lain seperti asuransi pensiun. Gunakan kalkulator pensiun untuk menghitung berapa dana yang dibutuhkan di masa pensiun. Keuntungan, dana pensiun yang cukup menjamin keamanan finansial dan mengurangi stres terkait keuangan. Anggaran pensiun, buat anggaran realistis untuk masa pensiun. Pertimbangkan biaya hidup, kesehatan, dan hobi yang ingin ditekuni. Tips, buatlah daftar pengeluaran bulanan dan temukan cara untuk menghemat tanpa mengorbankan kenyamanan. Keuntungan, anggaran yang jelas membantu mengontrol pengeluaran dan menghindari hutang. Empat, menjaga kesehatan fisik dan mental. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita berusia 70-an tahun yang masih aktif dan sehat. Dia bercerita bahwa rahasianya adalah menjaga kesehatan sejak usia 50-an. Iya, sekarang ini. Contoh nyata, artis senior Titiek Puspa yang meskipun sudah lanjut usia, tetap aktif dan menjaga kesehatannya dengan rutin berolahraga dan mengikuti berbagai kegiatan seni dan sosial. Olahraga rutin. Tetap aktif dengan olahraga yang ringan seperti jalan kaki, yoga, atau berenang, seperti menari atau berkebun. Keuntungan, olahraga meningkatkan energi, mengurangi resiko penyakit, dan meningkatkan mood. Pola makanan sehat, konsumsi makanan sehat dan seimbang. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendapatkan rencana makanan yang sesuai. Kurangi konsumsi gula dan makanan olahan, serta perbanyak buah, sayur, dan protein sehat. Keuntungan, pola makanan sehat mendukung kesehatan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup. Pemeriksaan kesehatan berkala. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mencegah dan mendeteksi dini penyakit. Buat jadwal pemeriksaan rutin dan ikuti rekomendasi dokter. Keuntungan, deteksi dini penyakit meningkatkan peluang pemulihan dan menjaga kesehatan optimal. Lima, mempersiapkan tempat tinggal. Saya pernah berbicara dengan seorang nenek yang memilih untuk pindah ke desa setelah pensiun. Sebelumnya dia bekerja di Jakarta sebagai karyawan swasta. Dia merasa lebih tenang sekarang dan dekat dengan alam. Jauh dari hingar-bingar ibu kota. Menikmati masa pensiunnya dengan damai. Evaluasi tempat tinggal saat ini. Apakah rumah Anda saat ini sesuai untuk masa pensiun? Pertimbangkan aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanannya. Tips, buat daftar kelebihan dan kekurangan tempat tinggal Anda saat ini. Keuntungan, tempat tinggal yang sesuai meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup Anda. Memulai usaha baru. Teman saya Ani memutuskan untuk membuka usaha catering kecil setelah pensiun. Dia selalu senang memasak sejak dulu dan kini hobinya menjadi sumber penghasilan tambahan. Anda pun bisa mencobanya kalau Anda memang hobi memasak. Minat dan keterampilan. Cari tahu minat dan keterampilan yang Anda miliki. Apakah Anda suka memasak, menjahit, atau mungkin melukis? Buat daftar keterampilan dan minat Anda, lalu pikirkan bagaimana menggabungkannya menjadi suatu bisnis. Sekarang banyak online yang bisa membantu ini. Keuntungan, memulai usaha baru bisa memberikan sumber penghasilan tambahan dan kepuasan pribadi. Riset pasar, lakukan riset pasar untuk melihat peluang usaha yang ada. Apakah ada permintaan untuk produk jasa? Apakah ada permintaan untuk produk atau jasa yang Anda tawarkan?
Gunakan media sosial dan survei sederhana untuk memahami pasar. Mulai kecil, jangan ragu untuk memulai dari yang kecil. Mulailah dengan menjual ke teman atau tetangga sebelum memperluas ke pasar yang lebih besar. Gunakan modal minimal dan evaluasi hasilnya secara berkala. 7. Terjun ke dunia pelayanan, baik di gereja atau di masjid atau di bidang rohani yang lain. Nah, saya jadi teringat teman kantor saya yang sudah pensiun. Dia memilih pelayanan di gereja, yaitu pelayanan merias jenazah. Luar biasa ya, ternyata pelayanan tersebut sangat-sangat dibutuhkan. Dan waktu kejadiannya biasanya tidak disangka-sangka. Dia sangat menikmati pelayanannya dan sangat terberkati. Melihat wajah orang-orang yang dilayani, bisa memandangi terakhir kalinya orang-orang terkasih dengan tampilan yang rapi dan lebih menarik, itu merupakan suatu berkat yang luar biasa. Komitmen waktu, tentukan berapa banyak waktu yang bisa Anda sediakan untuk kegiatan pelayanan ini. Mulailah dengan komitmen waktu yang realistis. Tipsnya, buat jadwal rutin untuk kegiatan pelayanan agar tidak mengganggu aktivitas lainnya. Keuntungan, kegiatan pelayanan meningkatkan kebahagiaan dan memberikan rasa pencapaian. Dengan persiapan yang matang, masa pensiun bisa menjadi periode yang menyenangkan dan produktif. Nah, sekarang call to action nih. Bagaimana persiapan pensiun Anda? Apakah Anda punya tips atau cerita yang ingin dibagikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Seperti perusahaan tempat saya bekerja, telah mempersiapkan masa persiapan pensiun sebelum karyawan pensiun 2 tahun lagi. Di situ dipersiapkan training untuk mempersiapkan mental, untuk mempersiapkan fisik, dan tentu juga keahlian bagi karyawan yang akan menghadapi masa pensiun. Tapi mungkin memang tidak semua bisa mendapatkan fasilitas ini. Jadi, untuk yang belum mendapatkannya, yuk sama-sama kita belajar